Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 28 Juni 2025. Gereja memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria dirayakan hari Sabtu setelah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Perayaan ini mau menegaskan kesucian hati Perawan Maria. Kesucian hati Perawan Maria nampak dalam sikap hidupnya di hadapan Allah. Maria pribadi yang jujur, tulus. Ia dipilih Allah untuk menjadi ibunda Yesus. Ia selalu menempatkan Allah menjadi prioritas pertama dalam hidupnya. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria diambil dari Injil Lukas tentang Yesus berumur 12 tahun dalam bait Allah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Sehabis perayaan, mereka pulang dan Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Mereka lalu kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Mereka menemukan Yesus yang duduk di antara alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang mendengar dia dan sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ketika ibunya mengatakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku telah cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Jawaban Yesus kepada orang tuanya yang sudah 3 hari mencarinya, menurut saya sangat aneh, tentu mengecewakan. Bagi kita, anak ini mungkin dianggap tidak sopan. Tapi menariknya hal itu tidak menjadi bahan pertengkaran di antara keluarganya. Tidak membuat Maria dan Yosef marah. Tapi ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Saudaraku terkasih, peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria hari ini memberi contoh untuk kita. Bagaimana Maria menghadapi semua masalah yang terjadi dalam diri putranya. Maria tidak menanggapi semua persoalan dengan kemarahan, kejengkelan, kekecewaan. Tapi Maria menyimpan dalam hati. Semua masalah itu disimpan Maria dalam hatinya. Mungkin saja Maria mempersembahkan semua persoalan hidupnya pada Bapa di surga.
Sehingga dalam situasi apapun Maria tetap damai, tenang. Maria tidak mengotori hati dan hidupnya dengan hal-hal yang membuat dia jauh dari Tuhan. Maria tetap menjaga hatinya suci dan murni. Hari ini kita diingatkan akan kecenderungan kita yang selalu mengotori hati dan hidup kita dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan kita sering membiarkan hal negatif menguasai hati dan hidup kita. Karena kita senang, kita puas, bahagia bila amarah, dendam, kebencian, ketidakjujuran menguasai hidup kita. Kita puas dan bahagia bila kita bisa marah. Maria memberi teladan pada kita agar hati dan hidup kita jangan dikotori dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Semoga semangat Maria ini menjadi semangat kita, Anda dan saya, agar kita tidak menghabiskan energi positif kita untuk hal-hal yang tidak baik. Tetaplah menjaga hati, pikiran, supaya hidup kita memancarkan hidup Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.